Pernah nggak sih kalian merasa sebuah villa terlihat lebih mahal, lebih nyaman, dan lebih hidup cuman karena area luarnya tertata dengan baik? Nah, kalau kalian penasaran, tonton sampai habis video ini. Halo Halo semua. semua. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita mau perkenalan dulu. Aku Lohnik Juliani dan Dan aku Bagus Hadi. kami dari tim Gauri Art Division Studio. Nah, kalau video-video sebelumnya lebih banyak membahas tentang review desain villa, kemudian ada proyek renovasi, ada progres konstruksi di lapangan. Kali ini kita akan fokus membahas tentang desain landscape. Dan salah satu desain yang akan kami bahas kali ini berlokasikan di Desa Cepaka. Nah, untuk kalian teman-teman yang belum nonton video desain villanya, bisa kalian tonton di link deskripsi di bawah ini. Oke teman-teman, jadi villa ini mempunyai luas total tanaman kurang lebih 105 meter persegi. Nah, luasan ini tergolong cukup luas untuk desain villa ini, di mana bagian tanamannya tidak hanya terdapat di area depan, tapi juga terdapat di area samping dan juga ada di belakang dari bangunan villa ini. Nah, benar banget. Jadi desain villa ini dirancang punya banyak taman, di mana tujuannya bukan hanya untuk sebagai tampilan, tapi dengan adanya taman ini bisa membuat suasana yang lebih nyaman untuk klien kita. Oke, teman-teman bisa lihat denah secara keseluruhan dari taman desain landscape villa kali ini. Untuk area luasannya akan dijelaskan oleh Bagus Adi. Oke, di sini saya akan menjelaskan pada area A, yaitu pada bagian depan dari bangunan ini. Nah, pada area A ini memiliki luas taman sebesar 19 meter persegi. Selanjutnya ada pada bagian area B, agak sedikit masuk dari bagian depan, yaitu memiliki area luas taman yaitu sebesar 13,95 meter persegi. Dan ada di sampingnya pada area C yaitu 10,05 meter persegi. Kita masuk ke sedikit ke belakang, yaitu pada area D itu seluas sebesar 11 meter persegi. Dan masuk kepada bagian belakang bangunan yaitu ada area E yaitu sebesar 25 meter persegi, dan di sebelahnya pada area F yaitu 11 meter persegi, dan area G itu pada bagian samping bangunan merupakan luas dengan 15 meter persegi. Secara keseluruhan pada desain ini kita lebih banyak menggunakan jenis tanaman seperti palem merah, tanaman andong, pandan Bali, philodendron, pohon pule, pohon pisang kipas, monstera, alocasia, dracaena, palem sadang atau palem kipas, yaitu rumput Jepang, tucai mini, pisang kalapia, lengkos merah, dan palem ekor tupai. Oke teman-teman, jadi itu tadi sudah dijelaskan secara singkat oleh Bagus untuk luasan masing-masing dari area. Kemudian juga ada jenis tanaman yang diterapkan di masing-masing area ini. Jadi sekilas dari segi desain terlihat sederhana, namun jika diperhatikan lebih dekat, sebenarnya terdapat beberapa pertimbangan dalam pemilihan tanaman dan juga penyusunan komposisinya, teman-teman. Nah, betul, justru kekuatannya ada di komposisi dan pemilihan tanamannya. Kalau dari sudut desain, konsep utama dari taman ini adalah layering. Jadi taman disusun dari yang paling tinggi hingga ke paling ground cover atau paling bawah, supaya ruang taman ini memiliki rasa rapi atau namun tetap hijau dan hidup, dan juga ngebantu secara visual agar tidak terlihat kosong. Selain itu juga berfungsi secara iklim, terutama buat peneduhan, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang pohon utama dan focal point yang terdapat di desain landscape kita kali ini. Nah, salah satu focal point yang paling kuat berada di area depan atau area pintu masuk villa. Di area ini kita terapkan pohon pule sebagai elemen utamanya, teman-teman. Kenapa pohon pule? Jadi pohon pule ini merupakan salah satu pohon yang mempunyai banyak keunggulan. Selain dari segi visualnya yang sangat ikonik dan artistik, bentuk batangnya juga mempunyai lekukan alami. Kalau dari segi umur walaupun belum tua, tapi dari segi visual batangnya ini terlihat lebih tua gitu teman-teman.
Kemudian dipadukan juga dengan ketapang kencana dan maple Jepang untuk memberikan variasi bentuk serta daun agar lebih bervariasi. Nah, selanjutnya kalau pada bagian bawah itu taman ini menggunakan tanaman seperti philodendron, monstera, dan alocasia. Nah, ini yang dipakai untuk membentuk masa hijau pada bagian bawah taman. Selain sebagai visual, ini juga sebagai pembatas alami dan memperhalus peralihan antara jalur sirkulasi dan area hijau. Nah, untuk bagian ground cover agar terlihat lebih bersih dan rapi, di sini kita menggunakan dua jenis rumput, yaitu rumput Jepang dan rumput kucai. Bukan karena hanya tampilannya yang lebih bagus, tapi perawatannya juga cukup sederhana. Buat teman-teman yang penasaran dengan hasil desainnya, yuk kita lihat. Jadi kesimpulannya, landscape itu mempunyai peran yang sangat penting dalam menciptakan kualitas ruang luar yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga secara fungsional, nyaman, dan mampu meningkatkan nilai sebuah hunian secara keseluruhan. Hal ini karena secara umum desain landscape mempunyai beberapa fungsi utama. Yang pertama ada fungsi estetika, yaitu untuk mempercantik tampilan bangunan. Kemudian ada fungsi kenyamanan sebagai memberikan kesejukan dan juga ruang relaksasi. Kemudian fungsi lingkungan sebagai sirkulasi udara, resapan air, dan mengurangi panas terik matahari. Dan yang terakhir ada fungsi sosialnya, yaitu menjadi ruang berkumpul atau sebagai tempat aktivitas di luar ruangan. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, kami dari tim Gauri Art Division sudah memiliki desain landscape, yaitu Gumi Gadang. Jadi walaupun Gumi Gadang ini termasuk divisi yang baru terbentuk, Gumi Gadang sudah menyelesaikan beberapa proyek yang sangat spektakuler, dan saat ini ada juga proyek yang sedang berlangsung di Sanur. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Ikuti terus Gauri Art Division Studio. Bye-bye!